Allah Azza wa Jalla. Dari Ishak inilah, Ishak kemudian menikah dengan seorang wanita namanya Rifqah. Tetapi selama 40 tahun Allah uji juga, Ishak ini juga tidak punya keturunan. Lama dia menikah, sampai 40 tahun lebih, tidak punya keturunan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Ishak punya keturunan, sekali punya anak kembar pula dia. Kemudian lahirlah anak pertama yang disebut dengan Al-Is. Al-Is ini yang kemudian disebut Abu Rum, bapaknya orang-orang Romawi. Salah satu nabi keturunan Al-Is adalah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Al-Is pun akhirnya kemudian Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah Ishak alaihi salam kemudian dikarunia lagi anak keduanya. Jadi beruntun, namanya anak kembar satu perut. Pertama keluar Al-Is, rupanya ada lagi anaknya. Dari Rifqah ini, rupanya keluarlah Ya'qub. Disebut Ya'qub karena Ya'qubu dalam bahasa Arabnya, karena dia menyusul abangnya. Menyusul keluar itu dalam bahasa Arab disebut Ya'qub namanya. Maka lahirlah Ya'qub. Ya'qub inilah yang kemudian bapaknya seluruh Bani Israel. Karena Ya'qub itu memiliki nama lain yang disebut dengan Israel. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 93, kullu ta'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israelu ala nafsi min qablu an tanzilat Taurah qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, maksudnya Ya'qub, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu lalu bacakan jika kalian memang orang-orang benar. Di sini Allah mengatakan semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh Israel. Siapa Israel di sini? Nabi Ya'qub. Dari antara asbab nuzul ayat ini, Nabi Ya'qub itu terserang penyakit namanya irkun nisa. Irkun nisa itu arti penyakit saraf. Jadi capek-capek dari atas kepala sampai kaki. Pegal-pegal bahasa kita. Tidak bisa sembuh. Akhirnya datangkan tabib atau dokter. Kemudian kata dokter disarankan untuk tidak makan daging unta. Sejak itu Nabi Ya'qub mengharamkan memakan daging unta. Nabi Ya'qub mengharamkan bagi dirinya memakan daging unta karena faktor kesehatan. Tapi kemudian seluruh anak-anaknya juga ikut-ikut mengharamkan memakan daging unta. Padahal tidak ada halangan bagi mereka kan. Karena ihtiram kepada ayahnya, mengharamkan tidak mau makan daging unta. Ikut-ikut pula anak-anaknya. Sejak itu dari kebiasaan turunan daripada Ya'qub, mereka tidak mau makan daging unta dan mereka haramkan. Mereka tidak tahu bahwa Ya'qub tidak mau makan daging unta itu karena faktor kesehatan. Makanya di sini Allah mengatakan setiap makanan adalah halal bagi Bani Israel, baik unta atau yang lainnya, kecuali yang diharamkan oleh Israel, maksudnya Ya'qub. Itu sebelum diturunkan Taurat. Tapi setelah diturunkan Taurat tidak ada yang mengharamkan unta. Tapi Bani Israel menganggap bahwa daging unta itu haram bagi mereka. Kemudian mereka mereka bahwa itu ada dalam Taurat. Makanya Allah mengatakan kalau memang ada dalam Taurat, datangkan Taurat itu. Bacakan di mana itu keharaman daging unta ini kalau kalian termasuk orang-orang yang benar. Syahidnya di sini kalimat kecuali yang diharamkan Ya'qub atau Israel. Maka Ya'qub itu nama lain daripada Israel. Berarti turunan Ya'qub disebut Bani Israel. Baik, sampai di sini paham? Lanjut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kemudian Ya'qub dari Palestina hijrah ke Haran.
di Irak sana, berjumpa dengan pamannya namanya Laban. Karena ada perselisihan antara dia dengan Al-Is abangnya, maka dia pun hijrah dari Palestina ke Haram, bekerja menjadi penggembala kambing kepada pamannya namanya Laban. Laban ini punya dua putri, satu namanya Rahil dan yang kedua namanya Lia. Rahil dan Lia. Rupanya Yakub ini jatuh cinta dengan Rahil, kemudian meminta kepada Laban supaya menikahi Rahil. Tapi pamannya Laban mengatakan, boleh kau menikahi putriku, tapi syaratnya kau bekerja 7 tahun kepadaku, baru setelah 7 tahun kau nikah dengan dia. Akhirnya demi mengejar wanita, laut ku seberang, gunung kudaki, kan gitu bahasanya ya. Dia pun bekerja selama 7 tahun. Setelah jatuh tempo mau menikah dengan Rahil, tiba-tiba Laban tidak merestui pernikahan Yakub dengan Rahil, malah ditawarkan kakaknya Lia. Alasannya apa? Karena di zaman itu ada syariat tidak boleh menikah dengan adik kalau kakak belum menikah. Dan syariat itu juga rupanya ada di sebagian daerah kan. Kalau kakaknya belum nikah, tidak boleh adiknya nikah. Nah, rupanya ini juga syariat zaman dulu tuh, masih dipakai zaman sekarang. Padahal syariat itu sudah diubah dengan syariat Islam, masih juga dipakai adat gitu ya. Akhirnya dengan terpaksa walaupun tidak cinta, Yakub menikah dengan Lia. Kemudian dia ngomong lagi sama pamannya, aku kan pengen Rahil, masa kau nikahkan aku dengan dia? Kata pamannya, nggak apa-apa, kau ingin Rahil, kau harus bekerja lagi 7 tahun lagi, 14 tahun, baru dia mendapatkan wanita idamannya. Di zaman itu belum diharamkan berpoligami dengan menggabungkan 2 saudari, tapi dalam Islam tidak boleh berpoligami dengan menggabungkan 2 saudari. Dalam Islam tidak boleh, kecuali kalau meninggal, seperti Utsman ibn Affan menikah dengan Ruqayyah putri Nabi. Kemudian putri Nabi Ruqayyah meninggal, baru dinikahkan oleh Rasul dengan adiknya Ummu Kulthum. Artinya setelah meninggal nggak apa-apa, tapi kalau masih hidup tidak boleh menggabungkan. Tapi syariat dulu boleh. Yakub pun punya 2 istri dari 1 ayah kan, Rahil dan Lia. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari Lia inilah lahir beberapa putra. Pertama Ruben. Ingat ya, kisah Nabi, kisah Bani Israel itu kebanyakan diambil dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dari Taurat dan Injil. Sebab setelah wafatnya Musa, Quran tidak pernah menjelaskan. Hadis-hadis juga tidak ada menjelaskan kisah bagaimana kelanjutan kisah Bani Israel. Sehingga referensi kita itu hanya bisa mengambil dari kisah-kisah Israiliyat. Yang bertentangan kita buang, yang tidak bertentangan kita tidak benarkan secara mutlak, dan kita tidak mendustakan secara mutlak. Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan, hadithu am Bani Israel wala haraj. Tidak mengapa ceritakan tentang kisah Bani Israel selama tidak bertentangan ya. Jadi dari Lia ini lahirlah 1 Ruben, yang kedua Syamun, yang ketiga Lawi, yang keempat Yahuda atau nanti turunnya disebut Yahudi, kemudian Yasakir, kemudian Zabulun. Zabulun ini 5 putra berarti ya, Ruben, Syamun, Lawi, Yahuda, Yasakir, Zabulun. Nah, dari Lia. Bismillah.